Pernah nggak waktu kalian mau beli kopi pagi-pagi ternyata antrenya udah panjang banget dan kalian mikir, wah ini aku bakal lama banget nih di sini. Tapi ternyata antrian yang panjang itu hilangnya cepet banget. Nah kira-kira kenapa ya itu? Apakah itu keajaiban kopi atau ternyata ada sesuatu di balik itu? Jawabannya, ini bukan keajaiban, bukan juga sulap, bukan juga sihir, bukan juga sebuah rahasia, tapi ini adalah sebuah sistem. Yang kita sebut sistem ini lahir dari analisis proses bisnis yang sudah cukup matang. Dan percaya atau enggak, ini adalah keahlian utama akuntan di era modern. Mungkin dulu ketika mendengar nama akuntan yang terbesit di kepala kalian, peran mereka hanya seseorang yang mencatat sejarah keuangan. Tapi di era modern sekarang ini, akuntan itu sudah menjadi seorang analis bisnis. Jadi, sekarang tugas mereka itu tidak hanya untuk menghitung uang di kasir, tetapi juga membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses agar lebih efisien, meminimalkan pemborosan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kalau gitu sekarang mari kita lihat alur kerja di toko kopi itu. Sistemnya kayak gini. Ada barista satu yang tugasnya adalah menerima pesanan kamu. Anggap aja kamu pesan kue dan juga kopi. Setelah itu, pesanan kamu akan diteruskan ke barista 2 yang akan menyiapkan pesanan kue kamu dan ke barista 3 yang akan menyiapkan kopi kamu. Setelah itu semua selesai, barista 4 yang bertugas untuk memeriksa apakah pesananmu sudah sesuai dengan yang kamu pesan di awal tadi. Nah, jika sudah selesai, maka kamu akan membayar ke barista 4. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau ini adalah sebuah sistem, bukan sulap atau sihir. Jadi, untuk memetakan alur ini, seorang akuntan itu menggunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation. Bayangin, ada token. Anggap aja itu bola energi yang bergerak dari start event. Di mana start event ini berawal dari kamu sebagai pelanggan yang datang melintasi aktivitas. Aktivitas ini tadi adalah pembuatan kopi dan juga menyiapkan kue kamu. Hingga end event, di mana itu berakhir di barista 4 yang mengonfirmasi pesanan kamu dan kamu membayarnya. Dengan adanya token ini akan memudahkan kita untuk melacak status proses secara real time. Tapi pada kenyataannya, sehebat apapun sistemnya, alur di lapangan itu kan tidak selalu lurus-lurus aja. Nah, disinilah kerennya BPMN. Akuntan itu bisa menggambarkan logika keputusan. Setiap struk atau data objek yang tercetak bakal langsung terhubung ke data store atau database pusat. Jadi, akuntan bisa menjamin kalau nggak ada satupun transaksi kasir yang goib atau sampai lupa dicatat. Nah, biar alurnya itu nggak tumpang tindih, biasanya akuntan itu membagi diagram menggunakan pulse dan lanes. Pulse di sini itu dia memisahkan organisasi yang berbeda, misalnya pelanggan dan juga para barista. Interaksi antar keduanya dihubungkan oleh message flow atau biasanya digambarkan dengan panah putus-putus. Sedangkan lanes itu membagi peran di dalam internal kedai kopinya seperti tadi. Ada barista 1, barista 2, barista 3, dan barista 4. Dengan ini, batas tanggung jawab setiap pihak terlihat sangat transparan. Kenapa sih kok akuntan itu harus repot-repot membuat seluruh dokumentasi itu sedetail ini? Jawabannya adalah regulasi dan pengawasan. Apalagi sejak disahkannya Sarbanes-Oxley atau XOX Act tahun 2002, perusahaan publik itu sudah diwajibkan secara hukum untuk mendokumentasikan seluruh proses bisnis mereka. Nah, pemetaan ini adalah sebuah bukti sah kalau alur transaksi perusahaan itu aman dari kecurangan dan laporan keuangannya dapat dipercaya. Bruh.